Kita ketika ada kesempatan, ada peluang, kita harus berani bergerak, berani memulai. Kalau kita tidak berani memulai, mungkin peluang untuk sukses pun tidak ada. Oh, setiap kegagalan itu kalau kita pelajari itu selalu ada hikmahnya ya. Dan ada ilmu yang didapat dari situ. Jangan kapok aja lah. Kalau gagal itu jangan kapok. Bismillah, nama saya Maman. Saya lahir di Ciamis 15 Juni 1967. Yang menjadikan saya ingin usaha ayam pejantan itu, saya kan di Ciamis punya kolam cukup besar. Ada yang ngomong situ juga. Waktu itu saya udah ngedata satu kampung, karena kolam saya besar, dikira ikan saya banyak. Saya mau udah ngedata untuk dibagikan ikannya. Kalau bahasa di sana ngabedahkeun. Nah, ternyata udah diambil ikannya, disaatkeun, dikuras, ikannya baru dibagi separuh udah habis. Nah, dari situlah saya menjadi nanya ke teman-teman bahwa ini bukan ikannya yang nggak banyak, tapi kita tidak dikasih makannya yang kurang. Nah, dari pemotongan ayam pejantan itu, dari situlah berangkatnya bagaimana caranya saya mencari pakan ikan. Akhirnya dari hasil konsultasi dengan teman-teman, bikinlah pemotongan ayam pejantan khususnya buat makan ikan. Dan alhamdulillah sekarang ikannya banyak. Dan ikan nila yang saya itu katanya sih bisa besar sampai 5 kilo. Tapi sekarang udah ada yang sampai 2 kilo lebih. Di situ di Ciamis itu. Nah, berasal dari situ, makanya akhirnya ayam pejantannya kemana? Saya buang, kan dibuang di Ciamis aja, dijual di Ciamis aja, kebanyakan. Sekarang dijual di Bekasi. Nah, makanya sekarang dari situlah lahirnya permulaan ingin buka ayam pejantan. Ini usaha yang tidak disengaja, mencari pakan ikan dan dijual di sini ayamnya dengan harga murah karena keuntungannya udah dapat besar untuk makan ikan itu. Nah, ayam itu mulanya dibawa dari sana itu belum diungkep. Saya jual di sini ke teman-teman. Setelah diteliti, ternyata diungkep di Ciamis, ada khas Ciamis yang memang ayam pejantan itu berbeda dengan di kota-kota lain. Ayam ungkep ini, Masya Allah, saya hampir tidak bosan-bosannya makan. Kadang-kadang saya kan tukang makan sehari 3 kali. Nah, kalau makanan yang lain udah dimakan pagi-pagi, siang makan lagi itu udah bosan. Apalagi malam. Nah, ini Masya Allah, saya alhamdulillah tiap hari hampir makan ayam dari pagi sampai siang itu. Dan memang ini saya hobi makan ayam ini. Suka banget dengan ayam ini. Berasal dari situ. Dan setelah itu saya juga banyak direpotkan dengan teman-teman atau siapapun, banyak yang ngelamar kerja, tapi saya tidak bisa menyalurkan. Bagaimana nih menyalurkan teman-teman yang ngelamar kerja? Alhamdulillah sekarang setelah adanya ayam ungkep, nah ayam ungkep dijual di setiap pertigaan, perempatan, atau yang punya halaman rumah, atau yang punya halaman ruko, mereka bisa jualan. Jadi kalau misalkan ada yang ngelamar ingin bekerja, silahkan mencari tempatnya, saya ada rodanya gitu. Jadi di antaranya, jadi sekarang saya kalau ada orang ngelamar kerja itu, saya udah nggak kerepotan dengan adanya jualan ayam ungkep di beberapa daerah, terutama di Bekasi dan sekitarnya. Saya punya teman di sana yang memang alhamdulillah sampai saat ini yang terima di kuping itu semua pujian. Padahal yang saya butuhkan kritikan atau masukan. Semua bilang enak. Hanya ada tadi satu kayaknya kurang lama ngungkepnya. Nah, itu sih hal gampang. Kalau dari rasa belum ada yang bermasalah. Semuanya bahkan pujian-pujian. Tapi saya mengharapkannya kritikan-kritikan gitu kan. Iya, ayam pejantan, ayam boiler, ayam kampung. Kalau ayam boiler, usianya sampai dipanen, ukuran 8 on ke atas,
itu 25 hari kurang lebih. Sampai 40 hari dipanennya. Kalau ayam pejantan ukuran 0,8 on itu usianya 45 hari sampai 50 hari. Kurang lebih segitu. Terus kalau ayam kampung, saya juga belum begitu tahu. Tapi saya juga ngurus ayam kampung lama banget. Karena mungkin secara makanannya liar di utara sedapatnya. Perbedaannya kalau ayam boiler di situ, kalau ayam pejantan ini kalau ditetaskan 50% kurang lebih jadi ayam petelur dan 50% lagi jadi jantan. Jadi kalau misalkan ayam merah, kalau kita makan ayam merah, ayam kaling kita sebutnya, kalau di pasar disebutnya ayam merah, nah ini ayam jantannya. Jadi secara rasa memang ayam pejantan itu lebih enak karena ayam jantan usianya itu lebih panjang. 2 kali ayam boiler usianya untuk mencapai ukuran 0,8 on. Nah, makanya ayam pejantan itu rasanya lebih enak, harganya juga memang lebih tinggi seharusnya. Tapi kami di Alas Sunda ini dengan ayam boiler jualnya hampir sama karena kami mendapatkan modalnya lebih murah dari sana. Jadi kita ambil dari petani langsung, kita potong sendiri dan kita jual sendiri. Jadi tidak ada mata rantai yang menjadi mahal, tidak ada. Cuma belinya hanya dari satu mata rantai. Jadi segala produk pun yang menjadi harganya mahal itu kalau mata rantainya terlalu banyak. Ini hanya petani, kami Alas Sunda, langsung konsumen. Nah itulah salah satu yang menjadi harganya berani lebih murah insya Allah. Tantangan yang paling besar sebetulnya hanya ini aja. Saya tidak bilang ke istri dan ke anak-anak. Karena saya sudah 10 kali membuka kuliner usaha. Alhamdulillah semuanya bangkrut. Nggak ada yang jalan. Tapi dengan membuka ayam ungkep ini, saya punya modal dari bangkrutnya yang 10 itu. Dan saya itu lebih menantang kalau semakin dilarang. Ya. Akhirnya ini nggak bilang sama anak dan istri bahwa saya akan buka ini. Tapi alhamdulillah sekarang dengan buka kurang lebih 2 bulan, sekarang udah 50 gerobakan yang tersebar di daerah Bekasi dan daerah Garut gitu. Alas Sunda itu saya merasakan ya. Saya bukan karena saya memiliki Alas Sunda, tapi yang saya rasakan memang saya beberapa kali makan di tempat yang lain. Banyak yang enak-enak, saya kan karena ahli ngejar makanan, tapi kadang-kadang 2-3 kali udah bosan. Tapi ini bukan iklan ya. Kalau yang saya tiap hari bisa makan ini. Karena setiap ajak ada teman, saya ajak makan ini. Tapi saya nggak bosan gitu kan. Nah, ini yang menjadi saya semangat. Dan waktu 20 hari baru buka, saya menjadi optimis banget. Ada orang yang 15 kali baru udah makan di situ. Jadi dari 20 hari hanya 5 hari dia tidak makan. Ya. Jadi secara rasa mungkin dia diterima. Baik dari harga juga. Dia juga orang yang berpenghasilan di bawah UMR. Ya. Jadi mungkin secara harga ini terjangkau. Jadi baik rasa maupun harga ini sangat terjangkau gitu kan. Oh iya, itu udah pasti ya. Dari cara penyajian juga itu ada standarnya. Dari secara tempat juga suasananya. Soalnya konsepnya ini dahar ngenah, dahar murah, dan dahar merenah. Ngenah itu rasanya, murah itu harganya, merenah itu tempat dan suasananya yang nyaman. Gitu. Mantap. Wah, ya. Mantap. Karena ini Alas Sunda ini kan ingin kita jualan itu bukan hanya di daerah Sunda, tapi ingin nasional, bahkan internasional. Ya, saya ingin jual di mana-mana ke depannya. Memang sekarang baru 50 gerobak atau beberapa puluh rekan atau mitra yang ikut berjualan. Tapi ke depannya pengen di dunia ini merasakan enaknya ayam Alas Sunda. Nah, Alas Sunda itu kenapa? Jadi secara rasa bumbu ini lebih ke Nyunda. Mungkin jadi kalau dimanapun, kalau teman-teman yang saya tanya udah nyoba, oh ini Sunda banget. Tapi makanan Sunda itu diterima di mana-mana.
terutama di dalam sambalnya. Dan ini khas Sunda tidak ketinggalan, yaitu lalabannya. Jadi lalap dan sambal itu tidak ketinggalan, ya. Dan ayamnya khasnya pakai serundeng. Selain pakai digoreng kremes, kita juga pakai bumbu serundeng. Serundeng dari kelapa yang memang itu khas Sunda banget. Jadi ini intinya ayam dengan bumbu nyunda gitu kan. Alhamdulillah sekarang dalam 2 bulan ini udah 7 toko. 1 ada di Jati Bening, 2 ada toko di Pekayon, 3 ada toko di Villa Nusa Indah, depan Pasar Pocong persisnya. Yang keempat ada di Tambun, yang kelima ada di Limbangan, Garut, yang keenam ada di Anyer, persisnya depan Anyer Wonderland, yang ketujuh ada di Ciamis, di Icakan. Gitu. Di setiap cabang juga ada SOP-nya, 1 harga juga harus sama, dan alhamdulillah pertama kenapa ini makin begitu cepat? Jadi dari banyaknya permintaan ayam. Jadi banyak teman-teman ikut pada jualan. Salah satunya ingin jualan gerobak, yang bermitra, dia punya restoran, dia punya rumah makan, ambil ayamnya. Kenapa dia mengambil restoran dan rumah makan ambil dari ayam ala Sunda? Karena saya jual murah, khusus untuk rekanan yang berdagang. Saya kalau di toko jual 12.000 per potong. Tapi khusus untuk rekan dan pedagang itu bisa membeli dengan harga 9.000, diskon 25%. Syaratnya mudah, cuma 1. Pertama aja beli 100 potong. Jadi 100 potong kali 9.000, jadi harganya 900.000. Gitu. Untuk selanjutnya boleh, asal kelipatan 10. Nah, bagi teman-teman yang punya rumah makan yang dekat dengan toko-toko kami, mereka langsung pada beli. Gitu kan? Banyak. Jadi pembelinya itu bukan hanya masyarakat aja yang untuk goreng di rumah, tapi lebih banyak ke rumah makan. Gitu. Bagi sahabat Maman yang ingin ikut berjualan dimanapun, ya, itu kalau dia udah punya freezer di rumah, tidak perlu deposit. Tapi seandainya dia belum punya freezer, kami menyediakan dari pihak Ala Sunda freezer, ya, dengan cara deposit 2 juta rupiah. Dan beli ayam 100 potong pertama, senilai 900.000. Jadi cukup dengan biaya 2.900.000 sudah bisa ikut berjualan. Insya Allah aman untuk yang 2 juta karena itu sistemnya deposit. Seandainya ada keraguan untuk tidak laku nanti freezernya dikemanakan, saya beli ganti uangnya yang 2 juta dan ambil lagi freezernya. Gitu. Dan kalau ayamnya yang 900.000 itu beli, kalau misalkan belum nyampe waktunya kadaluarsa, itu bisa diterima lagi. Ya, seandainya ada sisa ayam, ya kan. Tapi dalam waktu perjalanan ini ayam dari pemotongan sampai ke habis itu nggak nyampe 10 hari, 7 hari aja udah habis. Alhamdulillah. Dan kalau macam di gerobak juga, gerobak misalkan, itu kalau gerobak yang kayu itu depositnya 3 juta. Pembakaran beli sendiri sama dengan yang freezer tadi. 3 juta itu jualnya kalau 16.000 per potong sudah digoreng, itu ditentukan kalau pakai nama ala Sunda. Tapi kalau namanya bukan ala Sunda, itu bebas menjualnya. Sistemnya kan kita kerjasama ya. Di sini masalah pendapatan kan kalau bermitra atau bekerja sama itu harga 9.000, jual harus 12.000. Jadi kalau sehari 100 potong bisa menjual, mungkin bisa punya keuntungan 300.000. Kalau lebih dari 100 potong mungkin lebih, kalau kurang ya memang kurang. Itu kalau kerjasama. Kalau kerjasama itu namanya harus ala Sunda. Dan kalau namanya ala Sunda, harga ikut aturan kami. Nah, ada lagi yang bermitra. Kalau bermitra seperti punya restoran apapun, bisa nama sendiri. Harga jualnya bebas. Lebih dari 12.000 bisa. Atau kurang dari 12.000. Soalnya mungkin sahabat Maman dimanapun, kalau makan ayam pop, itu yang biasa kita makan di rumah makan, kalau ada ayam pop, nah itu harga ayamnya sama. Dan harganya kayaknya yang di bawah 20.000 hampir nggak ada. Tapi saya bisa menjual bahannya 9.000. Itu, insya Allah. Nah,
Di setiap kota juga insya Allah ada, terutama yang didahulukan ada toko dagingnya itu. Jadi saya namanya itu nanti ke depan dagang daging ayam ungkep gitu. Jadi selain daging ayam ungkep juga insya Allah ada daging sapi juga nanti ke depan untuk akan dikembangkan insya Allah. Ya harapannya ya orang tingkat nasional di Indonesia dan juga di luar mengenal dengan ala Sunda ini. Dan juga ini bagi pengangguran-pengangguran ya, ini gampang cara jualannya. Bisa lewat grup-grup WA, bisa dengan grup-grup tetangga. Jadi dimanapun cara jualannya ini sangat gampang. Tapi yang paling sulit itu kalau tidak berani mencoba. Padahal kalau ini mencoba, risiko secara rupiah ini hampir tidak ada. Kenapa? Kalau deposit 2 juta gerobak, deposit 2 juta freezer, itu bisa balik lagi. Deposit 3 juta gerobak, itu bisa balik lagi kalau tidak cocok. Kalau beli ayam, yang lakunya udah terjual, udah terima uangnya. Kalau yang tidak lakunya bisa dikembalikan, asal belum waktunya kadaluarsa. Nah, dan hampir jarang sekali yang melewati dari 10 hari ayam ungkep ini. Kita ketika ada kesempatan, ada peluang, kita harus berani bergerak, berani memulai. Kalau kita tidak berani memulai, mungkin peluang untuk sukses pun tidak ada. Memang peluang untuk gagal kalau tidak memulai nggak ada. Tapi peluang untuk sukses, meraih kesuksesan ke depannya, itu tidak ada. Saya mungkin kurang bagus kalau mencontohkan saya ya. Tapi ya gimana ya, contohnya harus saya ya. Saya juga alhamdulillah ini dengan berjualan ayam goreng, ayam ungkep ala Sunda ini, alhamdulillah sekarang begitu pesat. Ini modal saya ini satu, gagal dari yang 10 saya bisnis kuliner ke belakang. Nah disitulah menjadi modal yang sangat besar. Untuk sekarang dalam 2 bulan ini udah beribuan potong per harinya gitu terjual. Oh setiap kegagalan itu kalau kita pelajari itu selalu ada hikmahnya ya. Dan ada ilmu yang didapat dari situ. Jangan kapok aja lah. Kalau gagal itu jangan kapok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maman dimanapun Anda berada. Ini adalah salah satu tempat berjualan gerobak yang ada di Jati Bening. Ini tepatnya yang kedua. Biarpun sekarang udah lebih dari 50, tapi ini yang kedua dan saya sering banyak di sini karena dekat dari rumah. Bagi sahabat Maman yang ingin ketemu saya, silakan datang aja langsung di Jati Bening, tepatnya depan Bank Mandiri, Jalan Taman Raya. Nah, ini menu yang untuk dimakan siang ya. Ini salah satunya modelnya seperti ini. Ini kita jual di 16.000, biarpun modalnya 9.000. Kalau jualan ini ada lebih 7.000 dari satu potong. Dan ini nasi dijual 4.000. Jadi ini paket 20.000, ayam bersama serundeng, sambal, lalap dan seterusnya 20.000. Nah, bagi sahabat Maman yang ingin ikut berjualan, ada 5 syarat yang harus ditepati. 1, tidak boleh bermasalah dengan kedua orang tua. Biarpun memang dengan semua orang juga kita tidak boleh bermasalah. Yang kedua, tidak boleh menerima BLT. Karena bantuan langsung tunai itu untuk orang miskin. Sahabat Maman setelah bergabung dengan ayam goreng ala Sunda, sudah tidak miskin lagi. Yang ketiga, tidak boleh menerima zakat. Karena zakat itu untuk orang miskin. Dan yang keempat, tidak boleh memakai gas melon. Karena gas melon di tabungnya aja, itu untuk orang miskin. Salah satunya kita juga di sini memakai gas yang warna pink atau warna biru. Dan yang kelima, tidak boleh berjualan mengganggu orang lain atau tidak boleh berjualan di trotoar. Tidak boleh mengganggu orang lewat. 1, saya ulangi lagi, tidak boleh bermasalah dengan orang tua, tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima BLT, tidak boleh memakai gas melon. Dan yang kelima, tidak boleh mengganggu orang lewat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ini ayamnya itu enak banget gitu, beda dari yang lain. Teksturnya tuh lembut, pokoknya enak deh. Untuk harganya itu ramah di kantong gitu buat para mahasiswa, para pelajar, para pekerja kayak kita buat makan siang kayak gini nih. Wah, ini rekomendasi banget buat para warga-warga dimanapun berada kan. Ini cabangnya udah sangat banyak gitu ya di daerah-daerah Jabodetabek tentunya. Rekomendasi banget buat semua kalangan gitu. Pesan saya luar biasa mantap. Pokoknya ayamnya enak, teksturnya juga lembut. Ya, recommended banget. Bagi kalian-kalian, khususnya pecinta kuliner, wajib banget nih coba ayam pejantan. Untuk harga lumayan ramah, khususnya bagi di daerah sini ya. Sangat terjangkau lah khususnya bagi kalangan mahasiswa, bagi kalangan pelajar juga. Bersih, enak banget pokoknya nyaman buat makan di sini. Wajib ini wajib dikasih tahu kepada saudara-saudara ataupun teman-teman, wajib nyobain makan di ayam goreng pejantan. Ayam pejantan, Gagah, murah, merenah. Inspirasi usaha Muslim. Karena bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga tentang keberkahan.